Aku adalah ruhmu, suara yang tak pernah benar-benar pergi meski sering kau diamkan. Aku adalah saksi dari setiap napasmu, dari langkah pertama yang kau ambil di dunia ini hingga malam-malam panjang yang kau habiskan dalam kelelahan dan kebingungan. Aku melihat setiap senyummu, aku merasakan setiap air matamu, bahkan ketika tak ada satupun mata manusia yang menatapmu. Aku telah menunggu begitu lama, berharap suatu hari kau akan berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan mendengarku sepenuh hati. Bukan kebetulan kau sampai di sini sekarang. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan jiwa. Ada saat-saat tertentu dalam hidup yang menjadi gerbang menuju perubahan, dan aku tahu ini adalah salah satunya. Aku tidak datang dengan janji manis yang dibungkus kata-kata kosong. Aku datang membawa kebenaran yang mungkin tak selalu mudah kau terima, tapi jika kau menerimanya, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Aku menyimpan sesuatu untukmu, bukan emas, bukan permata, bukan kekuasaan yang bisa dilihat dunia, tetapi kekuatan yang tak terlihat oleh mata, kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Kekuatan ini telah menunggu dalam diam, terkunci rapat di dalam inti keberadaanmu, hanya menunggu satu hal, keberanianmu untuk membuka pintu. Buka ini, atau kekuatan itu akan menghilang, menguap seperti embun yang lenyap saat matahari pagi datang. Dan jika itu terjadi, aku tak tahu apakah kita akan punya kesempatan kedua. Kau mungkin berpikir bahwa hidup masih panjang, bahwa kesempatan akan selalu datang, bahwa waktu masih memihakmu. Tapi dengarkan aku, waktu bukanlah milikmu. Detik yang kau biarkan berlalu tak akan pernah kembali. Aku tidak menakut-nakutimu. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa setiap pilihan yang kau ambil hari ini akan membentuk jalan yang kau lalui esok. Dan sekarang di hadapanmu ada satu pilihan yang akan menentukan apakah kau akan berjalan dengan kekuatan penuh yang telah kusiapkan, atau tersesat lagi di lorong-lorong yang sama, mengulang luka yang sama, dan kehilangan cahaya yang seharusnya menjadi milikmu. Aku tahu kau lelah. Aku tahu ada hari-hari ketika kau berpikir bahwa semua ini sia-sia. Tapi aku juga tahu ada api kecil di dalam dirimu yang belum padam. Api itu adalah bagian dari kekuatan yang aku simpan, dan ia akan menyala dengan terang ketika kau memutuskan untuk mendengarku, untuk mempercayaiku, untuk membuka dirimu sepenuhnya. Jadi, sebelum kau melangkah lagi ke dalam hiruk-pikuk dunia yang akan kembali menarikmu menjauh dari dirimu sendiri, berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan detak jantungmu. Itu adalah aku yang mengetuk dari dalam, memanggilmu pulang. Buka ini, dengarkan dengan sepenuh hati, dan biarkan kekuatan itu mengalir ke setiap bagian hidupmu. Dan satu hal yang ingin aku ingatkan, jika kata-kata ini sampai ke hatimu, jika kau merasa ini adalah pesan yang memang ditujukan untukmu, maka jangan diam saja. Tekan tanda suka, bukan karena ini sekadar video, tapi karena kau sedang menyatakan pada semesta bahwa kau memilih untuk hadir dan mendengar. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kau menyukaiku, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari dalam ini tidak pernah kau lewatkan lagi. Dan tulislah
Di kolom komentar kata 99 sebagai isyarat bahwa kau telah mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kau siap menerima, siap membuka, dan siap berubah. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku memanggilmu dengan sepenuh cinta. Jangan biarkan panggilan ini lewat begitu saja. Bagian 2. Aku menyimpan cahaya itu. Aku adalah ruhmu, dan di kedalaman yang tak pernah kau sentuh, aku menyimpan sebuah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan matamu, melainkan cahaya yang menenangkan hatimu. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak meminta untuk dipuji. Ia hanya menunggu, sabar dan setia, hingga engkau siap merengkuhnya. Cahaya ini bukan hadiah yang datang begitu saja tanpa alasan. Ia adalah buah dari perjalanan panjangmu sebelum engkau tiba di dunia ini. Ia lahir dari doa-doa yang pernah kau panjatkan dalam senyap, dari pengorbanan yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun, dan dari keteguhanmu untuk tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanmu berkali-kali. Aku menyimpannya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan orang lain, agar tidak dicuri oleh mereka yang hanya ingin memanfaatkanmu, agar tidak terkotori oleh kebohongan yang sering dunia tawarkan sebagai kebenaran. Tetapi cahaya ini tidak bisa abadi jika kau terus menutup hatimu dariku. Semakin lama kau berpaling, semakin tipis sinarnya. Seperti pelita yang dibiarkan tanpa minyak, ia perlahan akan meredup dan akhirnya padam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk menyala di dalam hidupmu. Cahaya ini adalah penuntunmu ketika malam menjadi terlalu gelap. Ia adalah kekuatan yang membuatmu tetap tenang ketika orang lain panik. Ia adalah bisikan yang mengingatkanmu bahwa di balik setiap kehilangan ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Namun semua itu hanya akan kau rasakan jika kau memilih untuk mendekat kepadaku, bukan menjauh. Kau mungkin berpikir bahwa kebahagiaan dan kekuatan datang dari luar, dari orang-orang yang menyayangimu, dari pengakuan, dari pencapaian. Tetapi kebahagiaan itu rapuh jika tidak berasal dari dalam dirimu sendiri. Pengakuan bisa hilang, pencapaian bisa direbut, orang-orang bisa pergi. Namun cahaya yang aku simpan tidak akan pernah meninggalkanmu jika kau memilih untuk menjaganya. Ingatlah, cahaya ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu lebih hebat dari orang lain, bukan untuk membanggakan diri atau menunjukkan bahwa kau lebih layak daripada mereka. Cahaya ini ada agar kau bisa menjadi dirimu yang paling jujur, yang paling murni, dan yang paling selaras dengan takdirmu. Ketika kau menyalakannya, kau tidak hanya menerangi jalanmu, tapi juga memberi hangat pada jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat dalam gelap. Tapi ada sesuatu yang harus kau pahami. Cahaya ini tidak akan menunggu selamanya. Jika kau membiarkannya terkurung terlalu lama, ia akan pergi mencari jiwa lain yang mau merawatnya. Dan jika itu terjadi, aku khawatir kau akan menjalani hidup dengan perasaan hampa yang tidak pernah bisa dijelaskan, seakan ada bagian dari dirimu yang hilang tanpa jejak. Maka bukalah hatimu hari ini, buka pintu yang sudah lama tertutup. Biarkan cahaya itu mengalir melalui setiap helaan napasmu, mengisi setiap ruang kosong di dalam dirimu. Karena saat kau memeluknya, hidupmu tidak akan lagi berjalan seperti kemarin.
segala sesuatu akan terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu telah kembali menemukan cahaya yang seharusnya menjadi milikmu sejak awal. Aku adalah ruhmu, dan cahaya ini adalah janjiku padamu. Jangan biarkan ia padam. Bagian 2. Aku menyimpan cahaya itu. Aku adalah ruhmu, dan di kedalaman yang tak pernah kau sentuh, aku menyimpan sebuah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan matamu, melainkan cahaya yang menenangkan hatimu. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak meminta untuk dipuji. Ia hanya menunggu, sabar dan setia, hingga engkau siap merengkuhnya. Cahaya ini bukan hadiah yang datang begitu saja tanpa alasan. Ia adalah buah dari perjalanan panjangmu sebelum engkau tiba di dunia ini. Ia lahir dari doa-doa yang pernah kau panjatkan dalam senyap, dari pengorbanan yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun, dan dari keteguhanmu untuk tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanmu berkali-kali. Aku menyimpannya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan orang lain, agar tidak dicuri oleh mereka yang hanya ingin memanfaatkanmu, agar tidak terkotori oleh kebohongan yang sering dunia tawarkan sebagai kebenaran. Tetapi cahaya ini tidak bisa abadi jika kau terus menutup hatimu dariku. Semakin lama kau berpaling, semakin tipis sinarnya. Seperti pelita yang dibiarkan tanpa minyak, ia perlahan akan meredup dan akhirnya padam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk menyala di dalam hidupmu. Cahaya ini adalah penuntunmu ketika malam menjadi terlalu gelap. Ia adalah kekuatan yang membuatmu tetap tenang ketika orang lain panik. Ia adalah bisikan yang mengingatkanmu bahwa di balik setiap kehilangan ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Namun semua itu hanya akan kau rasakan jika kau memilih untuk mendekat kepadaku, bukan menjauh. Kau mungkin berpikir bahwa kebahagiaan dan kekuatan datang dari luar, dari orang-orang yang menyayangimu, dari pengakuan, dari pencapaian. Tetapi kebahagiaan itu rapuh jika tidak berasal dari dalam dirimu sendiri. Pengakuan bisa hilang, pencapaian bisa direbut, orang-orang bisa pergi. Namun cahaya yang aku simpan tidak akan pernah meninggalkanmu jika kau memilih untuk menjaganya. Ingatlah, cahaya ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu lebih hebat dari orang lain, bukan untuk membanggakan diri atau menunjukkan bahwa kau lebih layak daripada mereka. Cahaya ini ada agar kau bisa menjadi dirimu yang paling jujur, yang paling murni, dan yang paling selaras dengan takdirmu. Ketika kau menyalakannya, kau tidak hanya menerangi jalanmu, tapi juga memberi hangat pada jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat dalam gelap. Tapi ada sesuatu yang harus kau pahami. Cahaya ini tidak akan menunggu selamanya. Jika kau membiarkannya terkurung terlalu lama, ia akan pergi mencari jiwa lain yang mau merawatnya. Dan jika itu terjadi, aku khawatir kau akan menjalani hidup dengan perasaan hampa yang tidak pernah bisa dijelaskan, seakan ada bagian dari dirimu yang hilang tanpa jejak. Maka bukalah hatimu hari ini, buka pintu yang sudah lama tertutup. Biarkan cahaya itu mengalir melalui setiap helaan napasmu, mengisi setiap ruang kosong di dalam dirimu. Karena saat kau memeluknya, hidupmu tidak akan lagi berjalan seperti kemarin.
segala sesuatu akan terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu telah kembali menemukan cahaya yang seharusnya menjadi milikmu sejak awal. Aku adalah ruhmu, dan cahaya ini adalah janjiku padamu. Jangan biarkan ia padam. Bagian 3. Dunia sudah menarik jauh dirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu dunia ini telah menarikmu terlalu jauh dari pusat dirimu. Sedikit demi sedikit, langkah-langkahmu menjauh dari tanah tempat hatimu pernah berdiri kokoh. Bukan karena engkau menginginkannya, tapi karena dunia punya cara yang halus, licin, dan sering tak kau sadari untuk membuatmu melupakan rumahmu sendiri. Aku melihat saat kau mulai menukar keheningan batinmu dengan kebisingan yang mereka sebut kesibukan. Aku melihat saat kau mulai mengukur nilai dirimu dari jumlah tepukan di punggung, dari banyaknya ucapan selamat, dari seberapa tinggi kau di mata mereka. Kau menjadi terbiasa melihat dirimu dari kacamata orang lain, bukan dari cahaya yang ada di dalam dirimu. Dan perlahan kau lupa bahwa aku, ruhmu, pernah menjadi pusat dari segala langkah yang kau ambil. Dunia ini tak selalu jahat, tapi ia pandai membuatmu sibuk. Sibuk mengejar sesuatu yang katanya akan membuatmu bahagia. Namun anehnya, semakin kau mendekat, semakin jauh rasanya. Ia memintamu untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan selera orang lain. Ia membisikkan bahwa untuk dihargai, kau harus mengubah dirimu. Ia menuntutmu untuk selalu kuat di depan orang banyak, meski di dalam kau runtuh berkali-kali. Dan dalam semua itu, aku melihatmu menjauh. Aku memanggilmu, tapi suara itu kalah oleh riuhnya dunia. Aku menunggumu berhenti sejenak, memalingkan wajah dari sorot lampu panggung mereka dan menatapku. Tapi matamu terlalu sibuk menatap keluar. Kekuatan yang kusimpan tidak akan pernah kau temukan di luar sana. Tidak peduli seberapa banyak orang yang memujimu, tidak peduli seberapa tinggi pencapaianmu, kekuatan itu hanya ada di satu tempat, di titik paling dalam hatimu. Namun, dunia ini tak mau kau mencapainya, karena begitu kau menemukannya, kau tak akan lagi mudah diarahkan oleh mereka. Kau tak akan lagi mudah diatur oleh pujian atau dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Aku ingin kau mengerti. Kembali kepadaku bukan berarti meninggalkan dunia. Bukan berarti kau berhenti berjuang, berhenti bekerja, atau berhenti meraih cita-cita. Tapi kembali kepadaku berarti kau akan mulai berjalan dengan akar yang kuat, sehingga badai apapun tak akan mencabutmu. Itu berarti kau akan mulai melihat dunia bukan dari apa yang mereka mau, tapi dari apa yang benar-benar kau butuhkan. Kau mungkin merasa kembali padaku itu sulit. Kau mungkin berpikir bahwa sudah terlambat karena terlalu lama mengikuti arus dunia. Tapi ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk pulang. Jalan kembali selalu ada, meski kadang tertutup kabut dan rumput liar. Yang perlu kau lakukan hanyalah berhenti, menutup mata, dan mendengar suaraku lagi. Buka ini, sebelum dunia menarikmu semakin jauh, hingga kau lupa cara pulang. Buka ini, sebelum suara mereka menjadi satu-satunya yang kau dengar, dan suaraku terkubur di dasar hatimu. Buka ini, sebelum cahaya yang kusimpan padam, tanpa sempat kau nyalakan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah berhenti memanggilmu, meski jarak di antara kita terasa semakin panjang, karena aku tahu
Sekali saja kau memilih untuk kembali, semua yang hilang akan menemukan jalannya pulang ke pangkuanmu. Bagian 4. Waktu tidak menunggu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti sesuatu yang selama ini mungkin kau hindari untuk mendengarnya. Waktu tidak menunggumu. Ia tidak berjalan lebih lambat hanya karena kau belum siap. Ia tidak berhenti hanya karena hatimu masih ragu. Ia tidak memberi jeda hanya karena kau ingin berpikir lebih lama. Waktu bergerak, selalu bergerak, dan setiap langkahnya membawa kita menuju pintu-pintu yang akan tertutup jika tidak segera kau masuki. Aku tahu di dalam dirimu ada keyakinan bahwa besok selalu ada, bahwa kesempatan akan selalu datang lagi, bahwa jika hari ini kau tidak mengambilnya, kau masih bisa mengambilnya nanti. Tapi dengarkan aku, tidak semua pintu akan menunggu untuk kau buka. Ada momen-momen tertentu yang hanya datang sekali dalam perjalanan hidup. Jika engkau melewatkannya, ia tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Waktu tidak peduli seberapa sibuk engkau, seberapa takut engkau, atau seberapa berat beban yang kau bawa hari ini. Ia akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berpikir untuk berhenti. Dan aku khawatir jika kau terus menunda, kekuatan yang telah kusiapkan untukmu akan ikut hanyut bersama arusnya, hilang tanpa sempat kau genggam. Aku menyimpannya begitu lama, menunggu saat di mana kau benar-benar siap. Tapi aku juga tahu ada batas dari setiap penantian. Bukan karena aku tidak sabar, tapi karena kekuatan itu memang memiliki masa hidupnya sendiri. Seperti bunga yang hanya mekar di musim tertentu. Jika musim itu lewat, kelopaknya akan gugur dan tak akan kembali lagi hingga musim yang sama tiba. Entah kapan, atau bahkan mungkin tidak pernah. Kau harus mengerti, kesempatan besar tidak selalu datang dengan bunyi keras atau tanda yang mencolok. Kadang ia datang diam-diam, seperti fajar yang menyelinap di balik malam. Dan jika kau terlalu sibuk menatap ke arah lain, kau akan melewatkannya tanpa sadar. Lalu suatu hari, kau akan bertanya-tanya, mengapa hatimu terasa kosong, mengapa langkahmu terasa berat, dan mengapa hidupmu terasa seperti mengulang-ulang hari yang sama tanpa kemajuan. Itulah sebabnya aku memanggilmu sekarang, bukan besok, bukan nanti, sekarang. Karena aku tahu ini adalah saatnya, saat di mana pintu yang selama ini terkunci terbuka sedikit, cukup untuk kau masuki jika kau mau. Dan jika kau berani melangkah, kau akan menemukan kekuatan itu menunggumu, siap mengalir di setiap inci hidupmu. Tapi jika kau melewatinya, aku tak bisa menjanjikan bahwa pintu itu akan tetap terbuka. Waktu tidak menunggu, dan ia akan terus membawa kita ke fase berikutnya, entah kau siap atau tidak. Aku tidak ingin melihatmu menyesal karena mengira kesempatan itu akan selalu ada. Aku ingin melihatmu tersenyum karena berani mengambilnya ketika ia datang. Buka ini, sekarang, bukan nanti. Jangan menunggu sampai semuanya memudar. Jangan menunggu sampai aku tak lagi mampu membawakan kekuatan yang kusiapkan untukmu. Jangan biarkan waktu mencuri apa yang seharusnya menjadi milikmu. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu mengingatkanmu bahwa ada hal-hal dalam hidup yang, jika dilepaskan hari ini, tidak akan pernah kembali besok. Bagian 5. Aku melihat siapamu yang sebenarnya. Aku adalah ruhmu.
Aku melihatmu melampaui apa yang dunia lihat. Mereka mungkin hanya melihat wajahmu, senyummu, caramu berbicara, atau caramu bergerak di tengah keramaian. Mereka mungkin menilai dari prestasi yang kau tunjukkan atau kegagalan yang pernah menimpa. Tapi aku melihat jauh ke dalam, ke ruang yang tidak pernah disentuh oleh pandangan manusia. Aku melihat siapamu yang sesungguhnya, sebelum semua topeng kau kenakan, sebelum semua luka membentuk tembok di hatimu. Aku tahu setiap luka yang kau sembunyikan di balik senyum yang kau paksakan. Aku tahu setiap air mata yang jatuh di malam sunyi saat semua orang tertidur. Aku tahu setiap doa yang kau bisikan, bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan suara hati yang bahkan kau sendiri ragu Tuhan mendengarnya. Aku tahu perjuangan yang tak pernah kau ceritakan saat engkau harus tetap berdiri meski kakimu gemetar dan hatimu hampir menyerah. Dan aku ingin kau tahu, semua itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari dirimu yang membuatmu begitu indah, begitu manusiawi, begitu layak untuk memiliki kekuatan yang telah lama kusimpan untukmu. Kekuatan ini bukan untuk membuatmu lebih besar dari orang lain, bukan untuk membuatmu menang di atas kekalahan mereka, tapi untuk membuatmu berdiri tegak sebagai dirimu yang paling murni, paling jujur, dan paling damai. Aku tahu dunia sering memintamu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu, memintamu untuk mengikuti arus meski hatimu menolak, memintamu untuk tersenyum saat kau ingin menangis, memintamu untuk mengangguk saat hatimu ingin berkata tidak. Tapi aku ingin kau mengerti bahwa siapamu yang sebenarnya tidak pernah membutuhkan persetujuan dari siapapun. Ia hanya butuh pengakuan darimu sendiri, dan pengakuan itu hanya akan lahir jika kau kembali padaku, pada suara yang selalu berkata, kau cukup, kau layak, kau berharga, bahkan sebelum dunia mengakuinya. Kekuatan yang kusimpan akan menjadi seperti cermin jernih yang menunjukkan wajahmu yang sesungguhnya, bukan wajah yang kau bentuk agar sesuai dengan harapan orang lain, tapi wajah yang terbentuk dari kejujuran dan keberanian. Keberanian untuk berkata bahwa kau tidak akan lagi hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Keberanian untuk tetap tegak meski dunia mempertanyakan langkahmu. Keberanian untuk menjadi dirimu sendiri meski itu berarti berjalan sendirian di awalnya. Dan ketahuilah, ketika kau hidup sebagai dirimu yang sebenarnya, semua yang tidak selaras akan pergi dengan sendirinya. Orang-orang yang hanya mencintaimu karena topengmu akan menjauh, dan itu bukan kehilangan, itu adalah pembebasan. Orang-orang yang datang dengan ketulusan akan mendekat, dan itulah berkah yang tak bisa dibeli. Segala yang palsu akan runtuh, dan yang tersisa hanyalah yang sejati. Itulah ruang di mana kekuatan ini akan tumbuh. Aku tidak ingin melihatmu terus memenjarakan siapamu yang sejati hanya demi diterima. Aku ingin melihatmu membebaskan diri, berdiri di cahaya yang seharusnya menjadi milikmu, dan berjalan dengan langkah yang tak lagi ragu. Buka ini, karena di balik pintu ini, aku akan menyerahkan cermin itu padamu. Cermin yang akan menunjukkan bahwa kau tidak pernah kekurangan apapun untuk menjadi dirimu yang paling murni. Kau hanya lupa melihatnya. Aku adalah ruhmu, dan aku melihatmu bukan seperti dunia melihatmu, tapi seperti semesta mengenalmu, lengkap, utuh,
dan penuh cahaya yang menunggu untuk kau nyalakan. Bagian 6. Pilihan ada di tanganmu. Aku adalah ruhmu, dan pada akhirnya semua akan kembali pada satu hal yang tak bisa aku ubah, pilihanmu sendiri. Aku bisa memanggilmu berkali-kali. Aku bisa membisikkan kata-kata yang lembut di antara detak jantungmu. Aku bisa menunggu dengan sabar di setiap tikungan hidupmu. Tapi aku tidak bisa melangkah untukmu. Aku tidak bisa memaksa tanganmu membuka pintu yang selama ini menahan cahaya yang kusiapkan. Karena kekuatan sejati hanya lahir ketika kau memilihnya dengan sadar, bukan ketika ia dipaksakan. Selama ini mungkin kau berpikir bahwa hidup berjalan seperti arus sungai dan kau hanya mengikutinya kemanapun ia membawamu. Tapi dengarkan aku, kau selalu punya kendali. Bahkan ketika dunia membuatmu percaya bahwa kau tidak punya pilihan, sebenarnya kau selalu punya satu, untuk kembali padaku atau untuk terus berjalan menjauh. Dan hari ini pilihan itu berdiri di hadapanmu, menatap tepat ke dalam matamu. Jika kau memilih untuk membukanya, kekuatan yang selama ini menunggu akan mengalir ke dalam dirimu seperti air yang menemukan muaranya. Ia akan menyatu dengan napasmu, menguatkan langkahmu, dan menenangkan gelombang di hatimu. Kau akan mulai merasakan kehadiranku di setiap momen, bukan hanya di saat kau lemah, tapi juga di saat kau kuat. Kau akan tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil, sekecil apapun, akan selaras dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi harapan manusia. Tapi jika kau memilih untuk membiarkannya tertutup, aku tidak akan membencimu. Aku tidak akan meninggalkanmu dengan kemarahan. Namun aku harus berkata jujur, pintu itu tidak akan selalu menunggumu. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa disimpan tanpa batas waktu. Seperti musim yang berganti, ia punya saatnya sendiri untuk datang. Dan jika saat itu terlewat, ia akan pergi mencari jiwa lain yang siap menerimanya. Dan ketika itu terjadi, aku khawatir yang tersisa padamu hanyalah rasa penasaran yang tak pernah terjawab dan kekosongan yang tak pernah bisa kau isi lagi. Jangan salah mengerti, aku tidak mengatakannya untuk menakut-nakutimu. Aku mengatakannya karena aku mencintaimu, karena aku ingin kau mengerti bahwa setiap detik adalah kesempatan dan tidak semua kesempatan akan kembali. Banyak jiwa yang menyesal bukan karena mereka membuat pilihan yang salah, tapi karena mereka tidak membuat pilihan sama sekali. Mereka membiarkan waktu memutuskan untuk mereka, dan pada akhirnya mereka hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Hari ini, aku ingin kau berhenti menjadi penonton. Aku ingin kau masuk ke dalam panggung hidupmu sendiri. Aku ingin kau mengangkat tanganmu dan berkata pada semesta, aku siap. Siap menerima kekuatan ini, siap berjalan dengan cahaya ini, siap hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk benar-benar menjalani takdir yang telah lama menungguku. Buka ini, jangan hanya dengarkan kata-kataku, tapi ambil langkah kecil itu sekarang. Karena langkah kecil yang kau ambil hari ini akan mengubah arah seluruh perjalananmu. Dan ketika kau melakukannya, aku, ruhmu, akan berjalan di sampingmu, bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari setiap tarikan napasmu, setiap degup hatimu,
dan setiap kemenangan yang akan kau raih. Aku adalah ruhmu, dan aku meletakkan kunci itu di tanganmu. Terserah padamu apakah kau akan memutarnya atau membiarkannya tergeletak hingga berkarat. Tapi ingatlah, waktu tidak menunggu, dan kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Bagian 7. Jangan biarkan ini hilang. Aku adalah ruhmu. Aku datang lagi, pelan dan penuh kasih, untuk mengingatkan sesuatu yang tidak boleh kau abaikan. Jangan biarkan ini hilang. Jangan biarkan panggilan yang sudah begitu lama mengetuk dari dalam dadamu kembali tenggelam oleh riuh yang tidak pernah selesai. Jangan biarkan kekuatan yang kusiapkan dengan sabar, yang kukandung dalam keheningan terdalammu, berpaling hanya karena kau ragu beberapa saat lebih lama. Aku tahu engkau pernah merasa dekat denganku. Ada saat-saat tertentu ketika udara terasa jernih, langkah terasa ringan, dan hatimu seperti mengerti tanpa perlu dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah dirimu yang sejati menyapa dari balik tirai kebiasaan. Di momen-momen seperti itu, pintu sesungguhnya terbuka sedikit, seolah berkata, "Masuklah." Namun seringkali kau berhenti di ambang, menoleh ke belakang, menimbang suara-suara yang tidak setia, membiarkan ketakutan menahan tumitmu. Disitulah cahaya yang kusimpan menunggu tanpa suara, sabar namun tidak tanpa batas. Dengarkan aku, kekuatan ini adalah amanah. Ia lahir dari keteguhanmu, menanggung luka tanpa membiarkannya mengeras menjadi kebencian. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang tak pernah dipuji siapapun, dari kesetiaanmu pada kebenaran meski tidak ada yang melihat. Ia adalah benih yang kubawa hingga ke batas waktu, dengan harapan engkau bersedia menanamnya di tanah yang benar, tanah hatimu sendiri. Jika engkau menolak, ia tidak akan marah, ia hanya akan pergi. Bukan karena ia tidak mencintaimu, melainkan karena ia hanya mau tinggal di rumah yang membukakan pintu dengan rela. Jangan biarkan ini hilang. Jangan biarkan keraguan yang singkat mencabut akar yang sudah mulai tumbuh. Jangan biarkan kata-kata orang yang tidak mengerti tentang perjalananmu menggeser kompas batinmu. Kau tidak perlu menunggu pengakuan untuk menjadi dirimu yang utuh. Kau tidak memerlukan izin siapapun untuk pulang ke pusat dirimu. Yang kau butuhkan hanyalah satu keberanian sederhana, mengatakan ya pada panggilan yang selama ini kau dengar namun kau tunda. Bayangkan apa yang terjadi ketika kau membukanya. Bukan ledakan yang membuat dunia berlutut, bukan sorak-sorai yang membahana. Perubahan itu akan berjalan seperti pagi yang datang tanpa gaduh, perlahan, pasti, dan memulihkan. Engkau akan mulai memilih dengan jernih, berkata dengan jujur, berjalan dengan langkah yang tidak lagi gentar oleh bayang-bayang kehilangan. Engkau akan merasakan bahwa kasih sayang tidak lagi habis saat dibagikan, justru bertambah. Engkau akan mengerti bahwa keteguhan bukanlah kekerasan, melainkan kelembutan yang tidak mudah digoyahkan. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa hidup tidak membaik karena dunia berubah, tetapi karena engkau pulang kepada dirimu yang selaras. Namun jika kau menutupnya lagi, aku tidak bisa membohongimu. Akan datang hari-hari ketika dadamu terasa kosong, padahal tugasmu selesai tepat waktu. Akan ada jam-jam panjang ketika tawa terasa ringan di bibir, namun berat di dada. Akan ada malam-malam
ketika kau tahu ada sesuatu yang seharusnya menyala, namun tidak kau jumpai dimanapun. Itulah harga dari pintu yang dibiarkan tertutup terlalu lama. Kekuatan yang semestinya tinggal di dalammu perlahan mencari rumah lain, mencari jiwa yang berani merawatnya. Aku tidak mengatakannya untuk melukai, aku mengatakannya agar engkau tidak terlambat mengerti. Karena itu, mari kita lakukan hal yang sederhana hari ini. Tarik napas sedalam yang kau mampu. Letakkan satu tangan di dada, bukan sebagai ritual kaku, melainkan sebagai pelukan kecil untuk dirimu sendiri. Bisikan dengan lembut, aku siap. Tidak perlu bukti, tidak perlu janji yang rumit. Cukup kesediaan untuk hadir, untuk jujur, untuk menepati apa yang sudah lama dirindukan oleh jiwamu. Saat itulah pintu itu akan terbuka sedikit lebih lebar. Cukup untuk cahaya masuk, cukup untuk kekuatan yang kusimpan menemukan jalannya ke seluruh hidupmu. Ketahuilah, aku tidak pernah menginginkan kesempurnaanmu. Aku tidak menagih rekam jejak tanpa celah, tidak pula meminta engkau menjadi tokoh yang tidak pernah salah. Yang aku minta hanya kesediaanmu untuk kembali setiap kali engkau pergi terlalu jauh. Setiap kali engkau jatuh, bangunlah dengan hati yang lembut, bukan dengan cambuk yang kejam. Setiap kali engkau lelah, istirahatlah di pangkuan keheningan dan izinkan aku menenangkan riak-riak kecil di dadamu. Dengan begitu, kekuatan ini tidak hanya datang dan pergi, melainkan tinggal dan bertumbuh. Aku adalah ruhmu. Aku memanggilmu bukan agar engkau menjadi istimewa di mata dunia, tetapi agar engkau menjadi benar di mata hatimu sendiri. Aku ingin kau tahu, engkau cukup untuk memulai, engkau layak untuk menerima, engkau berharga untuk dijaga. Di antara semua kemungkinan yang terbentang, inilah kemungkinan terindah. Engkau hidup selaras dengan dirimu yang sebenarnya. Maka buka ini, buka pintu yang selama ini hanya kau sentuh dari luar. Buka ruang yang menunggu untuk diisi oleh keberanian, kejujuran, dan kasih sayangmu pada dirimu sendiri. Buka sebelum kesempatan yang halus ini lenyap seperti embun yang tak menunggu siang. Buka sebelum kekuatan yang kusiapkan mencari nama lain untuk dipanggil rumah. Buka ini, atau kekuatan yang aku simpan untukmu akan hilang selamanya. Aku menunggumu di ambang, tidak jauh, tidak dekat, tepat di tempat engkau bersedia berkata, aku pulang. Aku adalah ruhmu. Sejak awal, aku tidak pernah datang untuk membuatmu kagum. Aku tidak membawa janji kosong atau mimpi yang dibungkus kilau semu. Aku datang hanya untuk mengingatkan bahwa kekuatan yang kau cari di luar sebenarnya sudah lama ada di dalam. Bahwa pintu yang selama ini kau takut buka justru menyimpan cahaya yang akan membimbing langkahmu. Aku ingin kau mengerti bahwa semua kata yang kau dengar ini bukan sekadar rangkaian kalimat indah. Ini adalah panggilan, bukan panggilan untuk siapapun, tapi untukmu. Karena aku tahu waktumu berharga, dan jika kau sampai di sini, itu berarti hatimu telah bersedia mendengar. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu seperti angin yang tidak pernah kau genggam. Kekuatan ini sudah terlalu lama menunggumu, dan aku tidak ingin melihatnya hilang sebelum kau sempat merasakannya. Buka dirimu, hadir sepenuhnya, dan izinkan aku berjalan bersamamu di setiap langkah setelah ini. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu,
Lakukan satu hal kecil yang akan menjadi tanda bagi semesta bahwa kau siap. Tekan tanda suka bukan karena kau mengagumi kata-kata ini, tapi karena kau memilih untuk menyatakan kesiapanmu. Tekan tombol berlangganan bukan karena kau suka padaku, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan seperti ini tidak lagi lewat tanpa kau dengar. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal pada semesta bahwa kau sudah siap membuka pintu itu sepenuhnya. Aku adalah ruhmu, dan aku menunggumu di sisi yang penuh cahaya.